Hi guys and welcome to another episode of Just Talk Ba. Episode 8. Betulkah STEM package hanya untuk pelajar pandai saja? Betulkah tua? So basically for today's episode sangat sesuai untuk pelajar yang masih confused mau pilih aliran apa sebelum menjejaki kaki ke tingkatan 4. Maybe ada pelajar yang mau ambil aliran science stream tapi masih tidak yakin dengan kebolehan diri sendiri. Mesti ada yang macam tu kan? Cuba komen. So, before we dive into the episode, let me introduce myself. I'm Kyra Ariana, your moderator for today's episode. And here's our guest, Gisela If, pelajar tingkatan 5 dari SMJK Chunghua. Next, kita ada Nurul Huda, pelajar tingkatan 3 yang tidak lama lagi akan menjejaki kaki ke tingkatan 4 dan memilih aliran. So Nurul, sudah ready kamu masuk tingkatan 4? Ya, sudah. Sudah tahu kos apa mau ambil? Ya. Oke. Next, panel yang terakhir kita ada Cigo Lionel yang merupakan guru praktikal di SMJK Chunghua, juga graduate with a Bachelor of Education in Maths. Kan Cigo? Yes, memang betul lah. Hi everyone. Okay, so semua sudah kenal kan panel kita? So let's start with the first question. So soalan pertama, saya ingin tanya sama Cigo Lionel. Yes. Apakah yang memberi inspirasi kepada Anda untuk menceburi bidang STEM nih? Oke, bagi pandangan saya lah kan. Saya punya inspirasi terhadap STEM ini sangatlah tinggi terhadap inovasi dan juga rekap cipta yang ada di bidang sains dan bidang STEM lah, yaitu dan juga engineering. Oke. Di sini juga sebelumnya saya pernah menjadi guru ganti di SM Chunghua. Saya juga pernah banyak mempelajari di Unitar sendiri, yaitu di mana saya pernah belajar lah dulu. Oke. Banyak yang dia memberikan saya inspirasi tentang bagaimana kita mau belajar tentang nih STEM nih semua nih, yaitu daripada STEM nih dia terbahagi kepada 4 jenis lah, yaitu STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan juga Mathematics lah. Jadi yang saya sangat ceburi di sini adalah tentang matematik lah, yaitu banyak yang bahan kita boleh pakai di sini untuk kita mengajari budak-budak kita di masa akan datang lah. Oke. So itu je. Oh, nampaknya Cikgu Lionel memang sudah minat dengan bidang STEM sebelum masuk Chunghua lagi lah kan Cikgu? Yes. Jadi, bila Cikgu sudah masuk Chunghua, minat Cikgu terhadap bidang STEM ini lagi membuak-buak. Yes, memang lebih rasa macam saya rasa peluang untuk saya mengajar tuh lebih meluas. Meluas lah begitu. Oke? Yes. So, seperti yang kita tahu, SMJK Chunghua juga banyak melibatkan diri dengan aktiviti yang berkaitan STEM kan. Kita juga banyak menghantar banyak pelajar ke level kebangsaan. So, untuk soalan kedua, untuk Nurul Huda. As a Form 3 student, apa aliran yang you decide untuk ambil next year and why? Oke, so sebagai student Form 3, sebenarnya saya dari Form 1 pun saya sudah pilih apa aliran yang saya mau. Jadi yaitu Science Stream. Sebab saya memang dari kecil lagi minat dengan Science dan Maths. And lagi satu, both of my parents are in medical fields, work in medical field. Jadi and everyone knows yang medical field ni memang banyak kena guna science dengan maths. Jadi saya memang sangat-sangat mau science stream. And science stream ni memang susah, memang mencabar lah. Tapi saya tahu yang saya akses walaupun dia susah untuk untuk dipelajari, saya boleh je bagi usaha yang banyak untuk banyaklah usaha untuk mempelajari benda tu. Jadi itu sajalah dari saya. Oh, so we've heard that early exposure and personal experiences play a significant role in choosing STEM kan. And dari apa yang Nurul Huda share tadi pun kita tahu yang minat tu kena ada dalam apapun yang kita kena buat.
Means bila kita ada minat dalam suatu benda, kita akan bagi usaha yang lebih untuk kita dapat mungkin keputusan yang cemerlang, kan? Ya, betul-betul. Betul. Jadi betul-betul sudah ready lah nih. Ya, betul. Okay, terima kasih untuk Adi Nurul Huda. Soalan seterusnya untuk Gisela. Okay, can students decide to pursue STEM soon atau dorang patut start awal? Okay, so in my opinion that kalau kau sebagai belajar and then you really want to masuk science stream, you really need to prepare early. This is because kalau as we know lah, you can see contoh lah, physics, biology, chemistry, maths. Semua empat ni dia memerlukan macam matematik dia punya basic bah mesti sangat-sangat bagus. You can see mathematics at chemistry, you can see at physics, you can see at even at biology pun ada. So that your maths really need to very good. So that baru kau boleh handle all the subject. And then you need to prepare awal sikit lah. Like the science, like dia punya pemahaman itu, you really need to deeply understand. Because dia bukan macam, contoh lah kau masuk form 4, bukan dia macam, lain sudah dia punya topik. Actually is berkaitan dengan form 1, form 2 and form 3. Dia macam repeat saja but it's more deeply. So that you really need to prepare early. Yeah, so that's all my opinion. So, untuk pengetahuan semua, Gisela sebelum masuk tingkatan 4, dia sebelum ni dari kelas 3 gigi kan yang merupakan belajar sains, maths dalam bahasa Melayu. Jadi, macam mana kau handle the challenges bila masuk kelas science stream? Semua tukar ke English. Macam mana kau manage to handle? So yeah, this is the big challenge that I facing because that kalau time form 3 lah kan, cara saya jawabkan actually I'm just guna otak saya pusing because I'm a Chinese actually. Saya guna Cina tu saya guna otak saya translate pergi bahasa Melayu. Terus baru saya jawab. And then you can imagine it. Orang yang begini bah dia masuk science stream yang guna English semua. Yang kok like I remember the first day exam yang science stream. I remember that I'm thinking that, how I do this. I'm just using Chinese and then I translate, go to BM and then I just translate to the English. It's very wasting my time. And right now, I think that I appreciate lah. I finally saya biasa sudah to condition that using English. And I think that using English is fun because that you can communicate with your friends, communicate with your teacher, and it's good. Like I feel the bonding is very stronger when I using English to communicate with you guys. And cara I think is I keep talking English. Saya di rumah saya sendiri pun like macam contoh lah satu orang di rumah saya pun guna English like gila-gila. I have no idea why. Maybe it's because I want to improve my English. Yeah. That's my cara lah. Okay, so soalan ni open. Tadi semua pun ada mention pasal start awal dengan minat kan? So, what about students who discover orang punya interest in STEM tu lambat? Could they have the same like peluang dengan pelajar lain ataupun macam mana? Okay, let me jawab nih soalan lah. Okay. Alright. Sebenarnya pasal minat nih kan adalah daripada diri kita sendiri lah. Okay. Sama ada dia sudah termasukkan di dalam kelas itu pun ndak apa. Kita boleh pelan-pelan belajar. Okay. Sebab kita di sana bukan saja kita diri sendiri saja, sebab kita ada ramai kawan di situ. Okay. And then tidak istilahnya lambat ataupun cepat kita belajar. Sebab Betul. semua ini adalah daripada diri kita sendiri. Yaitu minat tuh datang daripada hati kita. Okay? So, di mana yang kita mau belajar tentang STEM nih, first memanglah kita rasa memang itu benda adalah susah. Sebab benda nih semua nih kita first learning, tidak yang kita belajar terus dapat bukan terus kita lahir nih kita tahu benda tuh kita sudah pernah belajar, belum. Kita masih semua nih memang starting memang kita rasa susah. So kita macam seperti bayi juga lah. Kita kan awal-awal kita mau melangkah juga. Oke. Makin lama makin kita sudah expert, kita tahu lah macam mana kita punya tahap level kita di mana. Nah, jadi jangan rasa takut bila kita terlambatkah ataupun cepatkah, itu tidak apa. Kita pelan-pelan pelajari itu benda. Oke.
Alright, so itu sajalah dari saya. Oke, terima kasih Cikgu Lionel. Huda atau Gisela ada mau share pendapat kamu? In my opinion lah, sebenarnya in learning nih, if we want to learn something even more quicker, memang mesti ada minat. Jadi walaupun minat tu datang lambat kah, cepat kah, dengan minat itu kita dapat pelajari, sebab memang betul lah kalau kita tidak minat dengan benda tu, susah kita mau pelajari. Jadi asalkan you minat, asalkan you mau benda tu, you akan dapat lah dengan usaha lah. Itu sajalah gitu. So, sini saya cakap sikit lah. Kalau I remember that when I'm Form 1, my first exam, actually I failed science. Yang semua sejarah I pass, BM I pass, BI pun saya pass, science saja saya fail. But, yeah, sekarang saya masuk juga science stream. So, actually, this just means, even though your minat is, contoh lah, dia datang sangat lambat. Maybe that Form 1 belum lagi keluar, Form 2 belum lagi keluar. Mana tahu Form 3 kan? Actually, I also until now lah, I cannot believe it I can masuk science stream. Because kalau time Form 3 kan, I will think that, oh my god, that was so hard. How can I survive at that condition? But lastly, I still can. Because I work hard. I have to say that practice really make perfect. You really need to, kau mesti mau berusaha, baru kau akan dapat something. And also, you need to kenal dulu betul-betul the subject that you really suffer. Because tak kenal maka tak cinta. So that you really need to kenal dulu. Jangan macam, oh tidak mau, dia susah itu. No. Just try to open your heart. Try to kenal. And then maybe you will love. Yeah, that's all for me. Thank you. Okay, so semua yang ketiga-tiga panel kita share semua sangat bermanfaat dan betul. Selagi tak kenal, kita tidak cinta dan tiada istilah terlambat dalam semua benda yang kita buat, sama ada dalam pembelajaran kah, pekerjaan kah, anything yang kita boleh relate dalam life, tiada istilah terlambat. So, with the rise of technology kan, kita boleh dapat semua, kita boleh belajar something tu dari mana-mana sumber, kan? So, mungkin semua pun penat sudah bercakap, tengok muka pun macam haus sudah. So, marilah kita rehat kejap and jumpa di segmen yang seterusnya. Bertemu lagi kita di segmen kedua. So, seperti yang kita dengar dari segmen pertama tadi, bukan budak pandai saja yang boleh masuk dalam kelas science stream ni kan. So, dekat segmen kedua, kita akan membincangkan tentang challenges in STEM. So, soalan pertama saya mau tanya Huda, what do you think when you hear the term science stream? So, do you think it's only for students who are good at certain subjects or apa? Okay, so whenever I hear the term science stream tu, saya akan pikir lah pasal yang 3 subjek yang, 4 subjek tu, maths, physics, apa tu, bio dan chemistry tu kan. I just bought some buku rujukan lah with 3 subject science tu kan, and then I opened it and then I saw like, oh my god, ini kan apa yang saya akan belajar nanti. Terus saya nampak susah lah. And I didn't understand a single thing. But tapi saya yakin lah. Saya yakin yang saya with enough hard work lah, I can achieve lah. So sebenarnya science stream ni dia bukan saja untuk orang yang pandai maths dengan sains ni. Dia ikut minat kau lah. Mungkin ada orang yang mau mau jadi a doctor kah or any type of career that
that requires science or maths kan. And so science and maths, this is open for anyone. Anyone yang mau have those types of goals or memang orang yang minat juga. So walaupun maybe mungkin yang time form 3 tu you bukan dalam kelas science kan, tapi boleh je you masuk dalam science nanti. Sebab pelajaran ni bukan dia ikut saja what you have taken before this, but you also need to give a lot of hard work, and itu yang paling penting lah. Ya, itu sajalah. Ya, betul. From my personal experience juga kan. Kalau terjumpa siapa-siapa pun lah kan, kalau dorang cakap je dorang dari science stream class, mesti dorang cakap, wow, budak pandai, tapi tidak semestinya. Sebab my teacher pun pernah cakap juga, tiada pelajar yang tidak pandai, tiada orang yang tidak pandai di dunia ni. Dia macam siapa bagi lebih, kau dapat lebih. Kau tidak bolehlah compare diri kau dengan orang yang sudah usaha bertahun-tahun, sedangkan kau baru usaha berapa hari je. Jadi, begitulah kan? So, for the next question, Gisela, how did you overcome these challenges? Macam apa cabaran yang kau hadap dan macam mana kau overcome? So actually when I'm form 4, saya tidak pernah pas saya punya chemistry. Satu kali pun tidak. Memang selalunya like 34, 35, yang dekat-dekat lah, but never pass. And then at that time, kau tahu apa cara saya? I'm just always dekat-dekat exam, buka reference, baca, buat nota kuno. Sekali tengok, keluar, sama juga, fail. And then when I'm form 5, I'm thinking that, oh, please, I cannot lah. And then I'm just cari tuition, malam-malam pergi tuition. And then, it's book for me? Yeah. Saya tuition dengan Trigonometry, and I get a lot. You can see that, dari yang 35, tiba-tiba I can go 45. Di bahkan. Yang dekat-dekat mau C sudah. And I feel, oh, I got the confidence already. And then, saya makin, work hard. Saya tidak macam, oh, I pass already, I'm just free. No, I never do like that. I keep going. Saya tidak pernah absent dia punya tuition. I keep go. And then my trial, finally I got a B. And I'm very, very takajut. Takajut sangat. Yang saya sangat takajut. Just like, imagine ba, ini maybe that you sorry. Maybe that macam normally people that jump begini je kan. Yang kau before that kau begini saja, and then tiba-tiba kau pada begini. Yang terlampau, like, I have no idea that I will get this result. And then I think that I'm very appreciate that what I do before. And I'm realizing that, oh, bukan, study ni bukan like before exam kau buka reference. No, you need to really work hard a lot. Yeah, just like what teachers say, what you do, what you get. Ya, betul. So, kalau kamu mau tahu, Gisela juga one of the students yang perform really well dalam kelas 5 bakti, and she works really, really hard juga. And orang cuma nampak kita punya pencapaian, but they never see the struggles, the sacrifices. Dorang cuma tahu cakap congratulations je sama kita bila kita sudah capai something yang mungkin boleh membanggakan community. Kan? So, terima kasih tadi. Untuk Cikgu Lionel, apa yang boleh dilakukan untuk memudahkan pelajar memasuki bidang STEM ini? Oke, sebagai seorang guru lah kan. Oke. Di sini pula saya perlu sebagai guru-guru nih kan, kita perlu banyak memberi pengajaran tentang amlah, yaitu tentang apa yang kita perlu mengajarkan dorang tentang basic-basic inilah. Oke, sebelumnya dorang melangkah ke sekolah menengah nih, kita perlu mengajar dorang tentang basic matematik, sains yang ada di yang di persekitaran kita. Oke, yang paling basic yaitu survive lah. Oke, macam mana kita mau kasih improve kita punya subjek-subjek yang ada yang kita pikir inilah. Oke, so macam mana sebagai guru nih mau kasih improvekan dorang nih, yaitu melalui daripada
belajar subjek-subjek yang bukan bilang mau kasih dorang belajar benda yang dorang minat saja, tapi kamu kena mengajar dorang dengan subjek ada yang subjek kita tidak minat, tapi macam mana saya mau improvekan dorang nih, yaitu kita bawakan dorang nih pergi buat eksperimen lah yang dorang ndak pernah buat, yaitu yang di luar kawasan lah. Jadi sebagai contoh yaitu kita akan guru-guru akan bawa dorang pergi macam retro science. Di sana banyak yang activity yang boleh dorang buat lah. Jadi macam jadi murid-murid tuh akan rasa macam oh rupanya begini pula sains dan matematik berlaku, dia bilang. Oh rupanya oh sini ada banyak pula program-program yang ada di sini. Jadi dorang pun rasa macam oh rupanya science maths nih sangat menarik pula. Begitulah. So jadi kita akan kami ini akan bagi anulah guidance dorang. Macam mana dorang mau kasih improve dorang punya yang dorang subjek-subjek dorang yang lemah nih lah. Begitu. Right. Ya, lagipun macam yang kita tahu generasi sekarang ni dorang prefer untuk learn something dengan cara yang fun. Bukan dengan cara membaca, bukan dengan Sebab dorang rasa tulis bosan. nota. Ya, betul. Dorang suka So something dorang mau yang explore. betul. Jadi mungkin dengan cara kita bawa dorang pergi lawat like Petra Science yang macam Yeah. cikgu cakap tadi, mungkin kita boleh develop dorang punya interest dalam bidang STEM tu lebih mendalam. Jadi bila kita bawa dorang belajar something new, tidaklah dorang macam ketinggalan zaman Yeah. kah, apakah kan. Mm-mm. So itu saja untuk segmen kedua. Mungkin penat sudah ni kan juga bercakap ini. Yes. Jadi kita bertemu lagi di segmen ketiga. Okey, mari kita masuk ke segmen ketiga, iaitu segmen yang terakhir untuk episod kali ini. So, soalan pertama, Cikgu Lionel. Bagaimana mentor, keluarga atau guru menyokong keputusan anda untuk mencuburi bidang STEM? Oke. Saya akan cakap perspektif tentang guru dulu lah. Oke, teachers. Oke, teachers ni adalah sumber utama bagi dorang lah. Betul. Oke, sebab dorang ni kan dari mana dorang dapat ilmu kan? Betul. Sebab ibu bapak pun hantar dorang pergi ke sekolah sebab Betul. dorang mau belajar. Oke. Betul. Jadi guru-guru ni lah adalah dorang punya sumber-sumber utama dorang untuk mendapatkan tentang ilmu-ilmu pengetahuan dorang lah. Oke. Jadi apa boleh buat lah perempuan pula, sorry. Jadi guru ni kenalah membawa dorang, mau kena explore kan dorang semua ni. Bawalah dorang pergi manalah yang belum dorang pernah terokai, bawalah dorang. Betul. Oke. Di situ banyak dorang dapat pelajari tentang ilmu-ilmu sains, teknologi ni semualah. Oke. Sebab kalau tidak kita mengeksplorkan dorang ni, nanti di luar sana lepas dorang habis SPM kah, lepas dorang habis bersekolahan kah, dorang tidak tahu rupanya oh ni benda begini pula wujudnya. So lagi bagus dorang prepare awal-awal lah, dorang tahu awal-awal ni semua ni. Oke. And then selepasnya dorang tamatnya pengajian ni dorang kan, nanti kan dorang akan ambil teruskan dorang punya alam pekerjaan. Jadi macam mana dorang mau menggunakan STEM ni untuk dorang punya dorang punya bidang-bidang pekerjaan nantilah. Begitu. So kita mestilah kalau guru ni memang always mau kena alert lah. Oke. So yang kedua adalah tentang family lah. So family pun haruslah menjalankan dorang punya tanggung jawab. Oke. Sebab of course lah budak ni kadang-kadang ada yang dorang minat ni yang pelik-pelik dorang punya pendapat dorang. Jadi apa boleh buat sebagai parents kita just kasih
bagi dorang bukan apa yang dorang mau lah. Kita mau just bagi sokongan sahaja pun cukup sudah. Nah, yang penting dorang ada semangat untuk mau teruskan dorang punya kerja ya. Jadi jangan bilang, oh benda ni ndak boleh, itu tak boleh. Jangan kasih stopkan dorang. Sebab benda-benda ni takut nanti dorang makan hati. Begitu bilang. So, apa yang dorang minat bagikan sajalah. Ya. So, itu sajalah. Ya, terima kasih. Ya, jadi macam kita tahu, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam membimbing pelajar-pelajar. Terutamanya kalau ada pelajar yang mungkin ibu bapa dia masih belum tahu apa tu STEM. Dan mungkin masih ada ibu bapa yang tidak boleh support anak-anak dorang yang minat STEM. Mungkin masih ada lagi ibu bapa yang dorang punya mindset dan mentality masih zaman dulu-dulu. Oh, dulu-dulu kami mana ada semua ni. Oh, dulu-dulu kami di sekolah begini-begini kan. Jadi dengannya ada guru-guru, macam kita tahu guru-guru juga dipanggil sebagai kita punya ibu bapa kedua kan. Dorang boleh guide kita jalan apa yang kita kena pilih supaya kita tidak kena culture shock nanti bila kita keluar ke alam luar kan. Jadi kita bolehlah ambil advice yang guru-guru bagi kita untuk kita aplikasi ke dunia luar. Soalan kedua untuk Huda. In your opinion, how can we change the perspective that science stream is only for students yang good dekat maths and science? Okay, so memang kebanyakan orang akan pikir lah yang sains ni untuk orang pandai je kan. Tapi sebenarnya dalam bidang sains ni ada juga yang orang yang struggle dengan sains dan maths. Jadi apa yang kita boleh buat untuk change people's perspective is that we try to expose ourselves. We try to expose our struggles and all our hard work. And then jadi macam orang tu boleh nampak lah kita punya usaha tu. Jadi, sebab memang kita tahu yang ilmu ni kita tidak akan capai kalau kita tidak bagi usaha yang penuh. Jadi bila orang nampak yang kita ni ada bagi banyak usaha, banyak masa, banyak our energy into learning that subject. Jadi nanti orang boleh tahu lah yang sebenarnya sains ni kena banyak bagi usaha lah begitu. And then like saya tahu yang banyak, even in my own class, I know that a lot of people struggle with it. But then as I know, the more time passes kan, juga banyak orang in my class starting to improve lah. That means that memang betul yang sains ni mesti ada usaha, and jangan lupa ada minat lah. Itu pun penting juga kan. Ya, itu sajalah. Yes, terima kasih. Sebab for some citizens, dorang masih lagi ada kesedaran dan perspektif yang berbeza ataupun kesedaran yang kurang terhadap bidang STEM ni. Bagi dorang, mungkin budak gifted je yang boleh masuk dalam ni kelas, which is not true. So, betul lah. Setujulah kita sama pendapat Huda tadi ya. Untuk Gisela, what can schools do to inspire more students to consider STEM? So in my opinion that I think our school already do a lot of things, just like as we know Carnival Kokum. Okay, Carnival Kokum ni dia banyak aktiviti bah, just berkaitan dengan STEM. Just like contohnya macam bridge building, apa tu yang drone punya tu? Drone challenge, and then robot pun ada yang, what is that called? Robot? No, yang main robot tu, what is that called? Betul. Robot battle. Ini saya pun sangat terkejut. Like, wow, ada pula begini punya pertandingan. Apa lagi? Bottle rocket. Yeah. So that actually school boleh buat Carnival Kokum and then dia boleh mengadakan activity like this. This is because to let the student knows that, bukan kelas sains saja yang boleh buat begini. That actually
the murid yang bukan sains, they are also that can join this activity, and then maybe dorang boleh mencungkil orang punya bakat. Maybe that village building bukan juga mesti mau orang sains kan yang pergi buat. Kan, who knows? And about the water rocket also, like the activity like this, it can cungkil the bakat from the students. It also can menarik minat mereka to know more about STEM. So I think school can make more the activity like this. Yeah, that's all from me. Okay, thank you, Gisela. So, our last question for today's episode. Soalan ni open, siapa-siapa pun boleh jawab. What resources or support do you think students need to succeed in these fields? Apa sumber atau sokongan yang kamu rasa pelajar perlukan untuk berjaya dalam bidang STEM ni? So for me, I have to say that kenapa saya pandai memilih aliran sains is because of my mom. Dia sangat-sangat harap that I can memilih aliran sains because she think that dia banyak peluang pekerjaan. And then, yeah, actually at first saya tidak mau langsung. And then she keep pujuk me. Dia pandai pergi cari dia punya kawan, just like dia ada banyak kawan, like ada teachers punya kan. And then to teachers pun dia ada daughter yang begini, and then dia paksa lah dia punya daughter pergi pilih sains. And then, yeah, macam lancar juga. And then she also like dia macam jumpa tu teacher, and then dia minta tu teacher to encourage me. And then I'm just mad. And then the teacher talk a lot to me. Like she said that, why not you just try? Kan, ini kan life kita. Satu kali je kan the peluang that we can try. Kalau kau tidak mau ambil, tidak, sudahlah tu peluang kan. So that I think about around 3 days maybe to thinking that, should I take science or no? And I make a decision, which is I memilih aliran science. And also my friend very, very shocked. Like, ada a group that support me, and then ada a group yang dia tidak understand saya. And then I'm just keluar satu quote lah. I said that, never try, never know. So that, because I don't know, so that I try. And I think it's okay lah. And so, saya tidak juga regret lah. And so that we can know that actually family punya support is very, very important. Like, dari tidak mau terus yalah, and I pilih. Tiba-tiba kenal sudah, cinta sudah. Kan, who knows kan? That's all from me. So, Cikgu Lionel atau Huda ada mau share? Kalau saya lah kan, the type of sources that should be exposed to people yang untuk berjaya dalam STEM ni is the most simplest lah. Everyone has this lah, is the internet. But it bukan saja internet lah. You also need to have curiosities. Bagi saya kan, most of my knowledge, I get it from the internet, and I also wouldn't be able to find all of that knowledge if I wasn't curious about it. So like I need to be curious lah, because kalau you selalu berpikir, selalu curious kan, you akan search, you akan balik-balik tanyakan, macam mana ini boleh begini, macam mana itu boleh begitu. Jadi you akan cari lah the pengetahuan tu, the ilmu dekat internet. Macam you boleh go into Google and you type in the thing that yang selalu kau tanya dalam otak kau tu. Jadi lama-lama you akan tambah lah. Jadi and anyway, internet tu sangat mudah akses. Everyone has it, and there are banyak kelebihan yang you boleh dapat with internet. And another source pun boleh juga tanya teachers or your family. Mungkin one of your family members sangat very pakar dalam science and maths. Jadi kau boleh lah tanya dia apa-apa soalan yang you ada tanya-tanya, or you can ask your teachers, because memang teachers have a lot of knowledge lah, so they can always share with you. So that but paling penting kita mesti curious, kita mesti selalu berpikir yang lebih jauh daripada yang sekarang. Jadi nanti kalau kita tidak curious, macam mana lah kita mau cari itu knowledge kan?
dari begitu sajalah dari saya. Thank you. Cikgu Lionel ada mau share? Tepat ini deh. Okay. Sudahlah. Okay. So, seperti yang kita tahu, kita selalu ada banyak cara untuk belajar something new dari social media, dari any platforms. Kita sendiri kena kejar and rebut tu peluang. Sebab kalau kita tidak kejar atau rebut, macam mana kita mau belajar? Macam mana kita mau tahu? And kita tidak boleh stop dari belajar. Sampai bila-bila pun, even bila kita habis high school, we can never stop learning. Sebab apa yang kita belajar tu tidak semestinya itu je yang kita kena tahu. Itu je yang kita tahu and kita tidak mau fikir secara lebih luas. Mungkin kita boleh guna ilmu dengan apa yang kita tahu tu, kita boleh try untuk innovate something new. Something yang lagi fun untuk masyarakat, negara, kan? So, dari episod kali ni kita tahu yang tidak semestinya budak pandai saja boleh masuk life science stream. Kita juga kena ada minat and kita juga kena selalu minta nasihat dari guru-guru. Juga kena tidak boleh stop belajar lah kan kiranya. So, itu saja untuk episod kali ni. See you next time. Bye!